Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nola Novita Loyaan dengan NIM 250403010032. Saya di sini bersama teman saya akan membahas soal kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Dan saya mengambil contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi di lembaga pemerintah. Korupsi di lembaga pemerintah ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moral keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui diskusi kali ini, kami berharap bisa memahami lebih dalam bentuk-bentuk korupsi, dampak bagi rakyat, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Nah, dan saat ini saya bersama teman-teman saya akan membahas kasus ini dan saling bertukar pendapat, dan kami akan belajar bersama untuk mencari solusi dan membangun demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, di sini tuh saya mengajak teman-teman untuk kita saling belajar, kita saling berdiskusi mengenai kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya sudah mencari pendapat beberapa topik tentang kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Nah, saya mengambil salah satu contoh kasusnya, yaitu korupsi di lembaga pemerintahan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya korupsi kan, apalagi yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan aksi demo. Nah, di sini saya mengambil gambaran umum tentang korupsi di lembaga pemerintah, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Nah, korupsi ini dia dapat terjadi dalam bentuk suap, penggelapan maupun anggaran manipulatif proyek, dan juga jual beli jabatan. Nah, misalnya tuh ini menjadi tantangan besar bagi negara karena merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Nah, yang berikut saya juga sudah mendapat bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dari kasus ini, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, terus suapan dalam proses perizinan atau tender proyek pemerintah. Nah, yang berikut yaitu mengapa sih kasus ini tuh dia menjadi dia sangat melanggar nilai Pancasila, karena dalam nilai Pancasila tuh terdapat sila kedua, keempat, dan kelima. Nah, itu tuh yang tercantum dalam nilai Pancasila yang sangat berkaitan dengan kasus korupsi ini, yaitu sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tuh dapat merusak nilai kemanusiaan dan melanggar prinsip keadilan. Nah, terus sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini tuh dia dapat tidak menjalankan amanat secara hikmat dan demokratis. Nah, sedangkan sila kelima yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial itu harus adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang berikut ada juga saya mendapat dampak dari kasus korupsi ini, yaitu
Yang pertama, dari kasus ini tuh dia akan berdampak ke kerugian ekonomi negara dan lambatnya pembangunan nasional. Terus dampak yang berikut juga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, terus dampak yang lainnya tuh ketimpangan sosial semakin besar. Nah, dari dampak ini tuh sangat terlihat jelas bahwa korupsi itu sangat mempengaruhi, kasus korupsi itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Nah, masih banyak juga dampak yang lainnya, tapi saya mengambil beberapa contoh dampak yang terjadi. Nah, terus solusi apa sih yang dapat kita ambil dari kasus ini? Itu yang pertama, solusinya tuh penegakan hukum pastinya yang tegas bagi para koruptor. Terus solusi yang berikut juga tuh transparansi anggaran melalui sistem digital yang bisa dipantau melalui publik. Nah, yang berikut solusinya yaitu melakukan pendidikan anti korupsi bagi anak-anak maupun bagi mahasiswa di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, masih banyak solusi-solusi yang dapat diterapkan, tapi itu beberapa contoh, beberapa solusi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Nah, dari semua penjelasan yang tadi saya jelaskan ke teman-teman, mungkin teman-teman mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya, menurut Nula, apa penyebab terbesar terjadinya korupsi dalam sistem pemerintahan? Penyebab terbesar korupsi dalam pemerintahan itu karena lemahnya integritas atau budaya yang primitif, atau juga kurangnya pengawasan dan celah di birokrasi. Itu contohnya tuh seperti seorang pejabat yang diberikan wewenang untuk mengelola suatu proyek, tapi dana proyeknya itu dia memotong anggaran karena tidak ada pengawasan yang ketat dalam proyek tersebut. Makanya dia tuh memotonglah dana dari proyek tersebut. Dan ada contoh berikutnya tuh mungkin adanya uang pelicin. Kalian pasti tahu lah, tidak asing lah,